oleh warga sekitar. Selain itu, petilasan ini juga sering disiarahi oleh para pengunjung baik dari Surabaya maupun luar kota seperti dari Kediri, Lamongan. Tahura Jeruk merupakan salah satu tempat healing yang nyaman di Surabaya Barat. Pengunjung bisa petilasan Raden Patah dan Taman Hutan Raya Jeruk. Selamat pagi. Hari ini kita akan ke petilasan Raden Patah dan Taman Hutan Jeruk di daerah Lakar Santri, Surabaya. Sedikit cerita tentang petilasan Raden Patah di Lakar Santri ini. Sebelumnya, kita ulas sedikit siapa Raden Patah ini. Raden Patah adalah pendiri dan raja pertama Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Beliau lahir di Palembang pada tahun 1455 dari selir Tionghoa bernama Syubanci dan Raja Majapahit Brawijaya V. Setelah dewasa, Raden Patah menjadi murid para wali Songo dan mendirikan sebuah pesantren yang berkembang menjadi Kesultanan Demak pada tahun 1478 yang kemudian diakuinya sebagai negara merdeka dari Majapahit. Jadi, ada kerajaan Majapahit dulu, lalu berdiri kerajaan Demak. Setelah dewasa, Raden Patah bersama adiknya Raden Kusen kembali ke Jawa dan berguru di Ampel Denta, Surabaya kepada Sunan Ampel, serta mempelajari agama Islam lebih dalam. Pesantren yang didirikan Raden Patah menjadi pusat penyebaran agama Islam dan pada tahun 1475, Wali Songo meresmikannya dan mengangkat Raden Patah sebagai Bupati Gelagahwangi. Kabupaten Gelagahwangi adalah nama awal daerah yang kemudian dikenal sebagai Demak, dan Raden Patah mendirikan pesantren serta menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Demak di wilayah ini. Gelagahwangi terletak di Jawa Tengah dan merupakan daerah yang memiliki banyak pohon beraroma wangi. Sewaktu belajar di Sunan Ampel inilah, salah satu tempat yang ditempati beliau adalah lokasi yang akan kita kunjungi. Surabaya dulunya sebuah wilayah karesidenan yang memiliki wilayah lumayan luas. Beberapa wilayah masih ada hingga sekarang dan menjadi pemukiman warga. Beberapa kampung yang ada saat zaman itu, hingga saat ini bahkan masih ada. Salah satunya adalah Lakar Santri. Wilayah kecamatan ini diduga merupakan salah satu pemukiman warga yang sudah ada sejak masa kerajaan. Pegiat sejarah Surabaya Nur Setiawan mengungkapkan, Lakar Santri diduga salah satu kawasan pemukiman kuno di Surabaya. Ini karena ditemukan situs kuno yang diduga runtuhan candi di lokasi tersebut dan saat ini menjadi pundan Raden Patah. Kondisi bangunan kuno ini sudah berupa runtuhan. Diduga bekas candi, ujarnya. Konon Raden Patah pernah bersemedi di hutan wilayah Lakar Santri. Diduga banyak pengikut atau santri dari Raden Patah yang pernah singgah di desa tersebut. Hal ini dibuktikan dengan temuan-temuan kuno yang terdapat di situs ini, antara lain berupa runtuhan bata kuno, 4 buah umpak, 1 buah batu lumpang, dan fragmen miniatur candi. Di dalam petilasan juga terdapat makam Mbah Buyut Painah dan bekas petilasan Raden Patah. Candi ya. Candi. Raden Patah atau disebut Sultan Jimbun Palembang merupakan raja pertama di Kesultanan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Nama lengkapnya
adalah Sultan Alam Akbar Al-Fatah dengan gelar Senopati Jimbun Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama. Ia merupakan keturunan dari raja terakhir Kerajaan Majapahit, Raja Brawijaya V. Dari selirnya yang merupakan keturunan Tionghoa dan dibuang di Palembang karena kecemburuan sang permaisuri. Sebelum mendirikan Kesultanan Demak di Jawa Tengah atas inisiatif dari Wali Songo, Raden Patah diketahui sempat berburu ke Sunan Ampel di Surabaya. Ia mendarat di Pelabuhan Gresik dari tanah kelahirannya di Palembang. Baru itu. Setiap hari Minggu di bekas petilasan Raden Patah di Lakar Santri ini diadakan latihan gamelan oleh warga sekitar. Selain itu, petilasan ini juga sering disiarahi oleh para pengunjung baik dari Surabaya maupun luar kota seperti dari Kediri, Lamongan, dan Gresik. Wilayah Lakar Santri ini merupakan gabungan dari dua desa, yaitu Desa Kalisantri dan Desa Lakar. Dua desa ini berada di sisi utara dan selatan dengan pembatas Simpang 3 Lakar Santri. Dari tempat ini tidak jauh ada taman kota yang baru dibuat, Taman Hutan Jeruk. Taman Hutan Raya, Tahura Jeruk. Ini bukan taman yang berisi aneka tanaman jeruk. Nama jeruk lebih merujuk pada lokasinya yang berada di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakar Santri, Surabaya. Kawasan hijau di tepian kota Surabaya seluas 7,6 hektar ini terletak berbatasan dengan wilayah Driorejo, Gresik. Jika ke sini menggunakan transportasi umum, pengunjung bisa naik armada Wirawiri Surabaya FD Marute TEJ Lakar Santri, kemudian turun di halte Banjar Melati. Dari halte, pengunjung bisa berjalan kurang lebih 270 meter saja ke arah timur. Saat memasuki kawasan ini, pengunjung akan disambut dengan pepohonan rindang di seluruh penjuru taman. Bahkan terdapat juga danau buatan di dekat pintu masuk yang menambah suasana asri. Tempat ini juga sangat bersih dan terawat. Hal ini dikarenakan pihak pengelola menyediakan banyak tempat sampah di segala penjuru taman yang dikelola oleh Pemkot Surabaya tersebut. Tahura Jeruk juga memiliki banyak sekali tanaman buah. Antara lain ada pohon jut, jambu, nangka, jeruk, mangga, delima, belimbing, serikaya, bidara, bintaro, ketapeng, pul, kelor, dan masih banyak lagi. Namun demikian, pengunjung dilarang untuk memetik buah tersebut tanpa izin dari pengelola. Tahura ini juga cocok digunakan sebagai tempat untuk bersantai bersama keluarga dan teman. Bahkan banyak juga spot foto menarik yang bisa digunakan untuk bersuah foto, seperti lorong yang dipenuhi rangkaian daun-daun di sisi kanan kiri, serta jembatan di atas danau. Tahura Jeruk juga menyediakan area bermain anak. Ada perosotan, ayonan, dan jungkat-jungkit. Di bagian dalam, pengunjung juga bisa menemukan penangkaran burung dara. Puluhan burung dara ini tampak berterbangan ke sana kemari. Beberapa ekor juga ada yang bertengger di kawat dekat pengunjung seolah-olah menyapa mereka. Penangkaran burung ini cocok sebagai sarana edukasi untuk anak-anak bermain dan mengenal burung dara dari dekat. Apabila pengunjung merasa lapar, bisa mampir sebentar di area food corner atau ke warung-warung yang menjual aneka makanan dan minuman sebagai cemilan atau sekadar mengisi perut ketika capek berkeliling menikmati suasana Tahura Jeruk. Pengunjung sebenarnya juga diperbolehkan membawa makanan dan minuman dari luar, asal sampahnya dibuang ke tempat yang sudah disediakan. Tahura Jeruk merupakan salah satu tempat healing yang nyaman di Surabaya Barat. Pengunjung bisa mengobrol dan menghabiskan waktu dengan orang-orang terdekat di tempat ini dengan nuansa asri menenangkan. Kawasan ini juga sangat sejuk dan cocok bagi pengunjung yang ingin ngadem dari hawa gerah kota Surabaya.
Selain itu, dalam pengelolaan dan pengembangan Tahura, pemerintah Kota Surabaya juga bekerja sama dengan lembaga yang ada di masyarakat, yaitu Artik, RW, LKMK, kelompok sadar wisata Popdarwis, dan lain-lain, sehingga terjadi peningkatan dari sisi ekonomi, terutama di daerah sekitar lokasi Tahura. Ini kami keliling untuk menunjukkan kondisi saat ini pada bulan September tahun 2025. Jam buka Taman Raya Hutan Tahura Jeruk yaitu pukul 8 sampai dengan ke-17. Untuk lokasinya berada di Jalan Raya Menganti, Jeruk nomor 277 Puskesmas Jeruk, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya, Jawa Timur. Jika dari arah Menganti Gresik, pertigaan Lakar Santri Driurejo masih lurus, kurang lebih 200 meter dari pertigaan kemudian belok kanan. Tahura berada di sebelah Puskesmas Jeruk, sedangkan jika dari arah Surabaya, teman-teman bisa menuju ke arah Wiyung Menganti. Perempatan Unesa masih lurus ke arah Menganti, kurang lebih 1,5 km sampai di Kecamatan Jeruk. Belok kiri jika terlihat tulisan atau plang Puskesmas Jeruk. Di depan ada gerbang bertuliskan Tahura. Masuk, kurang lebih 100 meter sudah sampai di tujuan. Untuk parkir sepeda motor ada di sebelah puskesmas, sedangkan untuk mobil atau kendaraan roda 4 tempat parkirannya di pinggir jalan depan taman ataupun danau. PR banget kalau kesini pakai kendaraan roda 4, karena minimnya parkir. Tapi tenang saja, di sini aja tukang parkir yang siap siaga mencarikan tempat. Untuk tiket masuknya, tanpa biaya masuk alias gratis, jadi kesini cuma bayar parkir saja. Demikian olahraga kami hari ini. Kita ke petilasan Raden Patah dan Tahura Jeruk. Salam sehat untuk semua. Semoga semua dalam lindungannya dan diberi kemudahan dalam segala urusan.